Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar mencatat 66.065 warga masih menganggur. Data tersebut dipaparkan PLT Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar, Zainal Ibrahim dalam Forum Perangkat Daerah atau FPD Ketenagakerjaan. Agenda berlangsung di Hotel Novotel Grand Shaila, Jalan Hairil Anwar, Rabu 4 Februari 2026. Zainal menyebut, tingkat pengangguran terbuka di Kota Makassar pada tahun 2025 tercatat sebesar 9,60% dari total 688.454.000 penduduk angkatan kerja. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh tingginya arus penduduk usia produktif yang datang ke Makassar untuk menempuh pendidikan maupun mencari pekerjaan. Kota Makassar yang memiliki posisi strategis di kawasan Indonesia Timur serta banyaknya perguruan tinggi menjadi daya tarik bagi pencari kerja dari berbagai daerah. Lanjut Zainal, sektor perdagangan dan industri masih menjadi potensi utama dalam penciptaan lapangan kerja. Selama 5 tahun terakhir, Pemkot Makassar mengembangkan berbagai program perluasan kesempatan kerja yang bersifat ramah tenaga kerja atau employment friendly. Program tersebut antara lain pelatihan keterampilan berbasis kebutuhan sesuai hasil musyawarah perencanaan pembangunan atau musrenbang. Ada juga penyediaan tenaga kerja siap pakai serta peningkatan kualitas pelatihan bagi pencari pekerja lokal. Selain itu, Pemkot Makassar juga menekankan pentingnya peningkatan kompetensi tenaga kerja untuk menghadapi persaingan pasar kerja yang semakin kompetitif. Ia berharap sinergi seluruh pemangku kepentingan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan menekan angka pengangguran. Makassar Creative Hub atau MCH serta perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai strategi utama menekan angka pengangguran di Kota Makassar. Kedua program ini diarahkan untuk menjawab persoalan keterbatasan keterampilan kerja sekaligus meningkatkan rasa aman bagi pekerja khususnya kelompok rentan. Melalui Makassar Creative Hub, Disnaker memfasilitasi pelatihan kerja berbasis minat dan potensi generasi muda. Kabid Penempatan Tenaga Kerja Baharudin Mustamin mengatakan, program ini menyasar keterampilan praktis yang memiliki peluang pasar, seperti tata boga, barbershop, servis handphone, cuci AC, hingga usaha jasa lainnya. Pelatihan tidak hanya berfokus pada peningkatan keterampilan teknis, tetapi juga diarahkan pada pembentukan kemandirian ekonomi dan penciptaan lapangan kerja baru. Selain itu, MCH juga menjadi wadah pembinaan kreativitas anak agar terlibat dalam aktivitas yang produktif dan positif. Di sisi lain, Disnaker Makassar memperkuat perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan. Program ini memberikan kepastian perlindungan bagi pekerja informal, pekerja berisiko, kelompok masyarakat berpenghasilan rendah agar tetap terlindungi saat menjalankan aktivitas kerja. Perlindungan jaminan sosial tersebut mencakup upaya memberikan rasa aman bagi pekerja dan keluarganya, sehingga mereka dapat bekerja secara produktif tanpa kekhawatiran terhadap risiko kecelakaan kerja maupun ketidakpastian ekonomi. Dengan mengombinasikan penguatan keterampilan melalui Makassar Creative Hub dan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, pemerintah Kota Makassar berharap dapat menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang lebih inklusif, berdaya saing dan berkeadilan, sekaligus mendorong penurunan angka pengangguran secara berkelanjutan. Perencanaan tenaga kerja ini ada beberapa hal yang kita lakukan ya teman-teman. Pertama adalah meningkatkan skill pencari kerja ya, ini melalui kursus-kursus pendidikan dan pelatihan baik yang kita laksanakan kita laksanakan bersama dengan Makassar Creative Hub. Karena Makassar Creative Hub ini juga kan 7 unggulan pemerintah program kota PLT. ya. Nah, itu kita lakukan juga dengan lembaga-lembaga pendidikan keterampilan LPK. Nah, untuk supaya terjadi link and match antara tenaga kerja itu kebutuhan dan perusahaan, coba kita fasilitasi juga. Jadi setelah dilatih, dinas tenaga kerja juga melakukan pembicaraan dengan perusahaan. Ya. Itu kemudian kita juga aktif dengan perusahaan berkomunikasi sehingga apabila ada informasi lowongan pekerjaan ini kita bisa sampaikan ke pencari kerja ya, dan kita juga di medsos kita
Memang pertanyaannya adalah ada sektor-sektor yang memang punya standarisasi skill yang dibutuhkan. Bagaimana kalau kemandirian? Nah, ini atas arahan Bapak Wali Kota untuk kemandirian itu sehingga bisa bekerja secara mandiri. Pada saat setelah kita latih, kita membekali mereka dengan peralatan kerja. Misalnya kursus menjahit, setelah menjahit kita kasih mesin jahit. Jadi kan tidak perlu lagi kemudian cari kerja di mana tukang jahit ada pertukangan. Setelah itu ya kita kasih alat-alat pertukangan. Ya, jadi itu arahan Bapak Wali Kota sehingga kemandirian setelah melakukan pelatihan itu bisa tercipta. Ini juga perlu menjadi atensi kita karena masyarakat Makassar ini kan kota urban. Jadi tidak semua kemudian pengangguran itu dihasilkan murni dari warga kota Makassar itu. Bisa saja kan kemudian dari luar. Tapi kan ya sebagai sebuah kota ibu kota provinsi kita juga tidak bisa menutup wilayah bahwa kalau luar nggak bisa, karena kita kan juga membutuhkan tenaga kerja dari luar, utamanya dari misalnya sektor konstruksi. Kan tidak semua ya, tapi ada aturan memang kalau ada pekerjaan misalnya ya itu harus melibatkan paling tidak 25% daripada pekerja di sekitar area pekerjaan. Saya konstruksi, ya harus melibatkan dulu kelurahan di sekitar area konstruksi itu minimal 25%. Ya. Dari BPS kemarin Agustus 2025 itu sudah menyentuh di 9,6. Artinya iklim investasi dan juga dunia ketenagakerjaan sudah mulai harmonis, sudah mulai dinamikanya juga sudah mulai berkembang. Ini kan pasca setelah COVID, pandemi COVID, ini kan dunia kerja, dunia usaha, dunia industri ini kan mulai bergejolak, sudah memperlihatkan tren positif itu karena peran daripada keamanan juga, terus juga lingkungan, sehingga banyak perusahaan-perusahaan ataupun investor-investor menanamkan usahanya di Kota Makassar. Pak, kalau target tahun ini penurunannya berapa, Pak? Kalau terkait target itu kan yang mengukur di Bapak tadi kan itu kalau pengangguran itu kan di ekonomi makro. Makanya banyak unsur yang kalau kita upaya-upaya ya, salah satunya kami adalah upaya penempatan, pemberdayaan masyarakat. Ada juga ini yang pemberian jaminan sosial ketenagakerjaan, bagaimana memberikan kepastian perlindungan kepada apalagi pekerja rentan di Kota Makassar sehingga mereka bisa melakukan aktivitas sehingga terlindungi bagi pekerja dan keluarga. Pak, program prioritasnya di Disnaker apa Pak? Kemarin kan ada 1000 usaha skill Iya, dan kalau sekarang kan ada Makassar Berjasa, Makassar Creative Hub. Kebetulan dari 50 program prioritas Pak Wali yang mulia, kami ada dua itu yaitu MCH dengan bantuan hukum. Bantuan hukum itu yang tadi Pak Kabit jelaskan, yaitu perlindungan bagi pekerja rentan itu yang kami berikan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.